datang di Woman on Pod. Kita akan ngobrol tentang hal yang seru di zaman now. Hai, gue Angel. Hai, gue Amel. Hai, gue Nessa. Hai, gue Sela. Sebenarnya gue mau tanya-tanya dulu sih. Mau tanya-tanya dulu ke kalian tentang beberapa hal. Habis itu kita akan ngomongin sebuah topik. Sekarang tuh profesinya kalian apa sih? Kegiatan kalian apa sih? Pekerjaannya tuh apa? Dan udah berapa lama kalian menjalani hal itu? Boleh dimulai dari siapa? Salah dulu deh. Gue kalau sekarang semenjak corona, gue jadi ibu rumah tangga sih. Tapi sebelumnya gue adalah full time musician. Terus gue freelance juga ngerjain video-video. Jadi video editor. Oh, video editor. Iya, betul. Oke, kalau Amel? Kalau gue ngajar musik, ngeles gitu, freelance juga, sama gue suka di wedding organizer. Oke. Kalau gue guru, terus gue entrepreneur juga sih. Ada beberapa usaha kecil. Asik. Asik. Sekali. Iya. Kalau gue pribadi kan emang gue kan musisi nih, gitu. Musisi ngajar juga. Tapi sekarang juga semenjak pandemi ini jadi jualan juga. Betul. Gitu. Nah, sekarang profesi lo yang sekarang tuh sebenarnya itu hal yang lo mau nggak sih? Yang sekarang ini nih. Iya, yang sekarang ini nih. Yang gue mau sih. Maksudnya emang bidang yang gue geluti lah. Emang berarti emang yang lo mau ya? Emang yang gue mau. Oke, kalau Amel? Gue juga sudah sesuai dengan Sudah sesuai dengan mimpi dan tujuan hidup ya. Betul. Tujuan hidup. Gue juga sih. Lo juga sama. Iya. Jadi sebenarnya kita nggak ada masalah ya. Udah selesai. Oke, selesai. Kalau gue pribadi sebenarnya gue emang ini hal yang gue pengen, tapi di perjalanannya tuh sebenarnya banyak hal yang akhirnya kayak melenceng dari apa yang gue mau. Tapi ternyata gue happy dengan keadaan itu, gitu. Jadi hal-hal ini nih yang kok gue concern adalah yang gue mau tanyain berikutnya adalah lo bahagia nggak dengan keadaan lo sekarang? Tapi sebentar Nes, kalau ngomong kayak gitu ya, sejujurnya gue tuh juga nggak pernah kepikiran buat jadi guru dulunya. Oh oke. Terus? Ini kayak kecemplung gitu. Mau nggak mau. Iya, karena kan keadaan nih gitu. Jadi ya udah. Tapi gue suka ngelakuinnya, bukan gue nggak suka, tapi gue suka. Terus out lu ternyata suka. Iya, final kayak kok gue nggak nyangka ya gue pernah bisa jadi guru gitu. Karena selama ini gue mikir kayak gue jadi guru gitu kan. Tapi ternyata gue bisa jadi guru dan gue suka kayak lo. Lo bahagia nggak Sekarang. dengan apa yang lo jalanin? Kalau gue pribadi, gue bahagia banget karena emang gue dari dulu cita-citanya jadi player gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dan kehidupan, ternyata gue menemukan fakta bahwa gak bisa gue kerja kayak gini doang. Gak cukup, apalagi gue udah menikah sekarang ya. Udah menikah, gue punya anak 1. Gak bisa sih kalau cuma ngarepin dari passion gue untuk sebagai player gitu. Apalagi kayak selama masa pandemi ini kayak menyadarkan kita nggak sih bahwa pekerjaan yang kita pikir udah stable itu kayak jadi melek banget sih. Kalau gue merasa bahagia, tapi ya namanya manusia kan nggak pernah puas ya. Kayak pasti pengen coba hal yang baru terus gitu. Apa sih kendala paling besar yang lo hadapi, yang lo pikirkan, yang lo rasakan sampai saat ini nih dengan semua pekerjaan, sisi keuangan, percintaan mungkin gitu? Gue kalau percintaan sih gue udah beres ya. Kalau gue duit sebenarnya. Balik lagi karena pandemi lagi-lagi ya gitu. Itu benar-benar di awal tahun ini tuh gue benar-benar breakdown banget sih. Maksudnya dari yang gue hampir tiap minggu tuh ada berapa kali manggung gitu, terus ada event-event juga kan. Gue juga bergerak di bidang wedding juga sama kayak Amel. Terus tiba-tiba cut aja gitu, nggak ada. Nah itu tuh benar-benar ngabisin energi ya, secara psikis ya gitu. Dari yang ada aktivitas, lu nggak ada, terus langsung nggak ada aktivitas aja itu udah buat gua pusing gitu. Karena
nggak biasa di rumah nggak ngapa-ngapain kayak gitu kan. Plus lagi gue lagi hamil gitu, terus mau punya anak, terus pendapatan hilang. Itu sih kacau. Banyak faktor yang jadi bikin lo jadi, ya maksudnya si breakdown ini kan juga karena salah satu faktornya karena biasanya lo begini misalnya lo kerja tiba-tiba harus berubah kebiasaannya ya kan. Kalau gue ya kerjaan gue kan banyak mobile, banyak ketemu orang gitu. Sedangkan sekarang kayak ya ampun, gue tuh kayak dikurung di kamar gitu, kayak dikurung di rumah yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu, ketemu juga cuman online. Jadi kayak itu sih hal yang bikin gue stres banget gitu. Dan apalagi kalau gue ya itu kayak sosial media itu juga menurut gue tuh hal yang lumayan apa ya, agak toksik gitu kali ya buat gue. Karena kayak gue melihat, oh temen gue kok ngerjain ini ya selama pandemi, mereka kayak masih bisa kerja gitu, gue kok gue gini-gini aja ya gitu. Hal yang itu tuh bikin lumayan stres sih buat gue gitu. Oke. Kalau gue Mel? Kalau gue karena anaknya chill aja sih sebenarnya Nggak terlalu pusing ada, tapi kayak ya udahlah gitu. embrace. Kalau Ya lebih udahlah, embrace. kayak mendingan cari cara nih kayak ngapain ya gue gitu. Makanya kan kemarin sempet pas pandemi gue jualan bakmi sama emak gue gitu. Nyari-nyari aktivitas lah biar nggak kayak bosen ya gitu. Karena kalau gue pribadi tuh, gue akhirnya sering mempertanyakan gue tuh tujuan hidup gue sebenarnya apa sih gitu. Yang pekerjaan utama gue memang menghasilkan uang, tapi nggak cukup, rasanya selalu nggak cukup gitu. Sampai akhirnya gue mulai lagi mengerjakan hal yang lain, tapi akhirnya gue pusing sendiri dan gue jadi sebenarnya gue tuh mau ngapain ya gitu. Tapi Kak, itu tuh gue sempat mengalami itu loh, dan gue pikir gue tuh kelainan. Gue pikir tuh kayak ini gue kenapa ya gitu, there is something wrong with me gitu. Tapi ternyata setelah gue cerita dan share sama orang, temen gue bilang gitu, lu coba deh searching yang namanya quarter life crisis gitu. Dan setelah gue searching, oh iya ternyata ya emang sebenarnya normal untuk seseorang tuh ngalamin hal itu gitu. Nggak kayak kita pikir kan kayak itu satu hal yang aneh gitu, padahal enggak, you are not alone. Iya. Nah itu dia tuh, sebenarnya gue mau ngomongin tentang quarter life crisis ini. Panjang juga intronya ya gue. Nggak, tapi memang gini, kenapa gue tanya hal itu? Karena hal itu tuh yang kadang quarter life crisis ini kita nggak sadar. Kita sedang ngalamin. Kita nggak sadar kita ada dalam fase itu. Atau kita sangat sadar, atau sebenarnya karena kita baca sampai akhirnya kita bertanya. Gue mengalami hal itu nggak ya? Gitu. Jadi kenapa gue tanya-tanya hal itu? Karena sebenarnya gue juga pengen tahu dari kalian. Kalian tuh sebenarnya sekarang ada dalam fase apa sih gitu? Karena quarter life crisis ini sebenarnya terjadi, fase ini terjadi tuh di anak-anak umur 20 sampai 30 tahunan. Kalau yang gue baca-baca dan gue research gitu, quarter life crisis ini memang biasanya selalu terjadi. Pasti di dalam setiap diri orang. Iya. Tapi kadarnya aja yang beda-beda. Nah ini tadi gue mau nanya sih sebenarnya, kan gue anaknya cuek bebek gitu kan yang tadi gue bilang. Maksudnya gue mungkin udah ada di diri gue, cuma gue nggak menyadari gitu loh. Emang ciri-cirinya tuh kayak apa sih? Jadi gini, katanya dia, lo mulai mempertanyakan hidup lo, itu pertama. Kayak gini, tujuan hidup gue apa? Tuh yang tadi ya. Tujuan hidup gue apa sih sebenarnya? Terus gue tuh udah ngelakuin apa aja sih sampai hari ini? Dan mungkin kayak yang paling simpelnya, bener nggak ya gue ngelakuin ini, bener nggak ya gue ada di bidang ini gitu. Pokoknya intinya lo adalah mempertanyakan hal yang terjadi dalam diri lo sekarang, gitu. Terus udah itu, lo ngerasa jalan di tempat itu juga salah satu gejala. Kan ada orang-orang yang memang gini, gue gini-gini aja deh. Atau gue kerja, lo kerja nih misalnya, karena lo udah nyaman dengan keadaannya, lo takut untuk keluar dari zona nyaman ini. Karena ketika lo keluar dari zona nyaman, akhirnya lo tidak mendapatkan hidup yang lebih baik dari yang ini. Itu tuh juga ternyata salah satu gejalanya. Gitu. Terus abis itu lo nggak semangat melakukan aktivitas. Kalau udah terlalu kadarnya terlalu tinggi gitu, lo sampai nggak tahu lagi, lo kayak patah arang istilahnya. Makanya ini kenapa gue waktu itu gue pernah baca, ini bahaya banget kalau misalkan lu diemin sampai akhirnya lu ngerasa kayak kayaknya gue memang udah gak worth it, atau karena kalau lu udah gak ada semangat buat ngapa-ngapain berarti kan gak ada hal yang bisa lu kerjakan dong, ya nggak sih? Jadi kayak ujung-ujungnya kayak
ya gue cuma segini. Even kesempatan itu datang pun kadang-kadang Iya, lu udah kayak lo nggak merasa bahwa itu adalah sebuah kesempatan Makin untuk menolak iya, gitu loh. makin menolak gitu. Terus juga gejalanya adalah ini tuh banyak banget terjadi, itu pun terjadi di gua sebenarnya. Lo merasa bahwa setiap keadaan yang lo hadapi itu tuh semuanya adalah intimidasi dan tekanan. Kayak lo gampang tersinggung, apalagi lo ditanyain soal gini, kapan nikah? Oh iya. Kapan udah nikah nih? Kapan punya anak? Udah punya anak nih? Kapan nambah lagi? Kapan lo nambah lagi? Iya nggak habis coy. Lo jomblo nih, kapan punya pacar? Hal-hal yang kayak gitu sebenarnya. Lo sampai kapan mau kerja di kantor misalnya gitu. Hal-hal itu tuh, lo pernah nggak sih ngerasain itu? Kalau gue sih iya. Gue iya banget ngerasain banget itu. Bukan cuma gara-gara pandemi ya, tapi maksudnya Iya. gue punya band dulu. Tahun lalu gue bubarin. Salah satunya adalah gue merasa ini udah gak fun lagi. Udah jadi pressure karena gue merasa gue mengerjakan semuanya sendiri. Walaupun di waktu berikutnya gue menyadari kalau salah ternyata pemikiran gue kayak gitu kan. Tapi di saat itu gue ngerasa kayak aduh gak worth it deh kayak Itu hanya prasangka buruk lu gitu ya. Karena gue capek deh, gue udah males gitu, kayak udah gak ada drive-nya lagi. Kayaknya kok gue ngerjain semuanya sendiri gitu, capek lah gitu. Akhirnya gue bubarin. Sekarang sih gue nggak menyesali juga sih, tapi gue merasa kayak harusnya gue nggak secepat itu mengambil keputusan. Mungkin buat anggota-anggota BNI bisa kontak lagi. Tahu bisa kayak dulu. Ternyata kan bisa kembali. Soalnya itu hal yang gue kerjain dari dulu bareng Nesa juga. Dari hampir 10 tahun yang lalu. Iya, dari bukan zaman cuma kuliah nggak sih? Dari zaman kuliah, dari dulu kita tuh punya masa di mana itu tuh happening banget. Benar. Setuju gue. Tapi entah kenapa hilang aja gitu. Nanti nggak lo kayak gue nggak jelas kenapa ya waktu itu gue bubarin juga ya, karena udah emosi bertumpuk, itu juga campur drama di dalamnya. Gue udah capek, terus gue juga merasa kok stuck ya, kayaknya kok band gue tuh gini-gini aja. Padahal kalau orang luar ngeliat gitu, gila band lu tuh keren loh. Iya, gue juga kaget loh waktu itu. Nah iya, tapi gue nggak merasa gitu. Gue di dalam tuh merasa enggak ada bullshit. Nah, dan itu juga adalah salah satu gejala. Jadi berarti yang quarter life crisis itu si Selanya. Berarti sebenarnya harusnya yang Sela lakukan apa? Mestinya dia ngomongin ke gue. Jadi gini, ada yang namanya gini, lo tidak menghargai pencapaian yang udah lo lakukan, achievement. Bukan cuma yang gue lakukan, tapi temen-temennya. Jadi itu kayak di mata gue nggak keadaannya sebenarnya. Si A nggak ngerjain ini, si B nggak ngerjain ini, si C nggak ngerjain ini gitu. Suzon padahal lu ya sebenarnya gue yang nggak mau mendelegasi ke mereka. Lu yang mau ribet sendiri. Iya, karena gue terlalu perfeksionis atau apapun itu. Daripada lama deh, gitu. Udah deh gue aja deh. Nah itu tuh penyakit. Benar. Dan itu jadi ngaruh ke setelah gue semuanya. itu, gue jadi malas. Terus jadi mentok. Iya. Gue mau ngapain ya abis ini? Ya udah ada klien, ya udahlah kerjain. Tapi nggak ada apinya lagi. Iya. Gregetnya tuh udah hilang gitu ya. Kayak dulu. Jadi tuh gue cukup lama loh, dari itu November tahun lalu kejadiannya. Gue baru bisa lebih relief tuh tengah tahun ini lah, hampir 6 bulan lebih gitu untuk bisa menyadari kalau ternyata keputusan gue salah gitu. Gitu sih. Kalau kalian punya pengalaman yang sama nggak sih? Gue dulu ya. Sebenarnya kejadiannya baru banget sih karena pas pandemi ini gitu, karena pas pandemi kan banyak banget kan hal yang kita jadi banyak ngerenung, terus banyak di rumah, jadi banyak waktu buat mikirin diri sendiri gitu. Terus waktu itu gue tuh sampai kayak ini bener gak ya yang gue lakuin gitu, kayak gue tuh ngajar terus kayak gini tiba-tiba kayak lu dipaksa buat di rumah aja gitu, kayak gue dapat uang dari mana ya, sempat kayak gitu sampai kayak gue tuh nggak kenal diri gue tuh sebenarnya siapa sih, gue tuh maunya apa sih, bener nggak sih yang gue lakuin, kayak semuanya tuh ada di otak gue gitu. Jadi kayak akhirnya gue membuat satu keputusan yang itu impact di keluarga gue sendiri gitu. Kayak gue kalau inget waktu itu, wah gue bener-bener kayak gue nggak mau lagi sih kayak gitu, karena bener-bener sedih banget gue ngeliat yang sampai impactnya tuh ke orang terdeket gue gitu. Karena keputusan lo. Iya betul. Sampai akhirnya gue tuh ikut kayak seminar
who I am. Jadi gue sampai kayak ikut lagi, gue tuh kenal diri gue tuh kayak apa, gue tuh kayak gimana gitu. Sampai apa ya, gue need help banget gitu, sampai gue counseling juga gitu. Tapi dari situ justru kayak ngebantu banget gitu. Dan gue merasa bahwa oh iya gue nggak sendiri gitu. Gue merasa juga kayak oh ternyata diri gue tuh kayak gini, bener nggak ya yang gue lakuin. Dan gitu. by the way sebenarnya lu juga sarjana psikologi kan? Iya betul. Dan ya itu tadi gitu, mungkin kayak nggak aware gitu loh. Kadang kita tuh cuman kayak mungkin aware sama orang lain, oh lo kayaknya kayak gini gitu. Tapi kadang ke diri kita sendiri tuh kayak nggak menjamin ya ternyata bahwa ketika lo kuliahnya misalnya Angel kuliah psikologi, tapi nggak menjamin juga dia bisa mengatasi masalahnya dia sendiri. Iya. Sebenarnya ketika lo ngalamin quarter life crisis itu juga itu tuh dilatih untuk lo tuh melatih emotional intelligence lo. Jadi gimana cara lo kontrol emosi lo gitu. Jadi kayak membuat satu keputusan yang bukan karena oh ya gue udah males lah kayak cerita Cisel gitu tadi ya. Kayak nggak boleh emosi. Kayak kalau lagi emosi udahlah gue bubarin aja gitu, nggak kayak gitu, nggak harus dipikirin dulu. Mau join lagi? Kalau Kita bikin band baru. Tapi gue mau nanya ya, si quarter life crisis ya, nanti gue kayak kemarin lagi balik quarter life crisis ini sebenarnya itu momen atau dia ada jangka waktu sih Jel? Kalau yang lu kan lu udah pernah ngalamin nih, kayak lu cari tahu juga, lu memperdalami gitu, lu baca-baca dia tuh momen kayak just a moment kayak oke, satu hari itu, atau yang tadi kan kalau si Sela butuh waktu berbulan-bulan atau bahkan ada yang bertahun-tahun nih kayak 10 tahun gitu misalnya. Itu udah lewat quarter life. ini telat ini ya. Udah half, udah hampir half. Nah, makanya maksud gue jangan-jangan dia galau dari umur 25 terus ternyata dia baru mendapatkan hidayah itu di umur 32 misalnya loh. Mau selama apa gitu? Gua nanya. Ya bisa aja sih, maksudnya itu tuh nggak cuman momen itu kayak satu peristiwanya yang membuat kita akhirnya mempertanyakan gitu, tapi ada jangka waktunya untuk akhirnya seseorang tuh realize gitu, oh iya ini sebenarnya bener nggak ya yang gue lakuin gitu, terus kayak ada aha momennya gitu, gitu. Jadi ada jangka waktunya, nggak artinya kayak oh kalau gue sebulan atau 6 bulan mempertanyakan itu terus artinya gue nggak normal gitu ya, enggak gitu, karena setiap orang punya fasenya sendiri-sendiri. Betul, gue setuju. Gitu. Setiap orang punya prosesnya masing-masing. Kayak lu move on dari putus cinta gitu ya. Jadi kayak lu ada masanya, ada mungkin gue bisa dalam 2 bulan doang, Nesa mungkin setahun misalnya. Iya, beda-beda. Gue 4 tahun sih. Itu topik yang beda ya. Gue juga selalu percaya itu sih, bahwa setiap orang tuh punya proses masing-masing gitu. Jadi lu nggak bisa samain. Itu sebenarnya juga jadi berasa jadi kayak tuntutan sosial loh. Ketika lo gini, dia udah punya ini, dia udah begitu. Itu sebenarnya sosial media itu atau comparing itu adalah salah satu pemicu akhirnya ya betul bisa ngalamin ini gitu. Nah makanya sebenarnya kan kalau mau ngomong tentang topik ini kan masalah lu mencari jati diri ya. Kalau orang-orang dulu kan sebenarnya kalau kata orang dulu kayak lu harusnya di 17 tahun ini lu udah tahu lu mau ngapain gitu. Makanya tadi kalau gua ngobrol-ngobrol juga, kenapa ya anak-anak sekarang tuh lebih terlambat mendapatkan kayak apa sih yang lu mau, apa sih yang gua mau di umur malah baru 20-an. Padahal harusnya dari 17 itu lu udah harus tahu. Nah, setelah gue baca, setelah gue makin pintar, makin lembut ya. Apalagi bisik-bisik aja. Iya benar. Kenapa lu baca apa? Jadi boleh di-sharing nggak? kalau dulu, menurut teori dulu ya, biasanya nih pertanyaan tentang siapa diri gue itu ada di usia 12 sampai 18 tahun gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena apa ya, sekarang ini 12 sampai 18 tahun tuh lu tuh kayak mempersiapkan lu mau college apa, gue mau masuk jurusan apa gitu. Akhirnya pertanyaan itu jadi apa namanya, jadi terbawa nih sampai lu usia 18-an 20-an gitu. Gitu. Jadi akhirnya lu kayak baru mempertanyakan itu tuh setelah usia-usia segitu gitu, which is kayak lu udah punya karir. Terus sama ini gak sih, kalau anak-anak sekarang kayak yang penting fun gitu kan, kayak nongkrong apa gitu, kayak jadi nggak ada waktu buat mereka. Tapi dulu gue juga gitu. Tapi kalau menurut gue ya ada dua kelompok nih. Kalau gue banyak ngelihat ada anak-anak yang mandek, kayak gue nih termasuk yang mandek gitu, kayak anjing gue mau ngapain nih gitu. Tapi ada juga yang modelnya kayak adik gue gitu, dia jauh di bawah gue kan, 6 tahun di bawah gue, tapi dia punya
punya plan yang dia lebih dewasa daripada lu gitu. pemikirannya. Itu ngaruh nggak sih sama sebenarnya sosial media ini jadinya dengan Teknologi teknologi sih ya sebenarnya. ada plus minusnya. Kalau orang yang emang bisa gunain itu buat Baik, hal buat yang hal yang baik, positif. mereka bisa jadi lebih cepat gitu. Bener sih, kayak adik gua pun juga dia kayak kan dia MC ya, dia suka banget sama dunia MC, entertain gitu. Dia tuh bahkan sampai yang dia kulik di YouTube pun MC yang oke gitu loh, yang buat bercandaannya atau gimana. Sekarang lagi vibes-nya apa sih? Kayak bercandanya gimana sih, bagusnya gitu. Iya, berarti sebenarnya sosial media itu ini ya kayak Iya, tinggal ya tergantung kita menggunakannya gimana balik gitu lagi. dan balik lagi ke orangnya gitu. Gimana cara dia nanggepinnya. Kan lingkungan kan sebenarnya salah satu yang mempengaruhi cara pikir lo, perilaku lo gitu, lingkungan lo, di mana lo tumbuh ya disitulah yang akan lo copy sebenarnya kan gitu ya gitu tanpa lo sadari sebenarnya. Pun juga pertemanan menurut gue, lo tinggal di mana atau lo bergaul dengan siapa itu juga berpengaruh karena menurut gue manusia siapapun itu gitu. Kita tuh berhak untuk memilih respon apa yang kita mau keluarkan ketika kita dapat satu masalah atau untuk juga misalnya gini, gue mau jalan hidup gue mau kemana ya misalnya gitu, itu pun juga tergantung respon lo sebenarnya. benar gitu sama kan perlu disadarin nggak sih kayak kita tiap manusia itu beda. udah Iya, pasti. gue uniknya di sini ya, lu di situ ya apa yang lu lakukan belum tentu bisa gue lakukan. we have our own beauty gitu. Nah itu tuh yang kadang-kadang orang suka nggak ngeh gitu. Nah tapi gue mau nanya deh, kalau misalnya buat teman-teman kita nih yang denger ini terus kayak, oh ya kayaknya gue lagi ada di fase ini, hal apa sih? Ini kan berarti secara nggak langsung kalian sudah melewati hal itu gitu kan? Kalau gue jujur gue nggak tahu gue belum atau kelewat sama gue tapi gue nggak sadar. Perlu konseling gitu. Atau bisa jadi Mel emang lo nggak ngelewatin hal itu. Enggak, lu Atau gue secuek itu sampai kayak tapi lu tahu cara itu. oh mungkin gue mengatasinya. Mengatasinya. iya cara mengatasinya ya mungkin gue kayak hip pura-pura Iya. aku nggak apa-apa aku kuat aku bisa gitu. Boleh nggak sih kita kasih share tips and tricksnya gimana sih kalau kita tuh lagi ada di hal itu? Gimana nih caranya biar kita bisa menyemangati satu sama lain? Gimana caranya biar kita bisa survive semua? Kalau gue pribadi sih sebenarnya untuk gue mengatasi masalah gue gitu ya. Pertama yang gue pikirin ya tadi, gue fase setiap orang tuh beda, proses setiap orang tuh beda. Jadi proses yang lo jalanin sama proses yang sahabat lo jalanin sama proses yang teman kerja lo jalanin itu udah pasti beda gitu. Karena juga kan ya udah beda badan ya, udah beda pikiran, beda orang even lu kembar aja beda ya betul. Jadi lu nggak bisa samain dan lu nggak bisa terus-terusan komparasi diri lu dengan orang lain gitu. Terus yang kedua adalah kalau gue mikir jangan mikir mulu, Lakuin gitu. jangan kebanyakan nanya gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan itu kan pasti ada muncul ya di pikiran kita gitu. Tapi kan yang berikutnya kan untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu adalah kita harus mencari tahu. Means lo harus do something, lo harus act sesuatu supaya lo tahu nih, oh ya ketika gue melakukan ini, oh hasilnya begini ya di gue gitu. Dan kalau gue biasanya kalau udah mulai terlalu kacau nih pikirannya, gue puasa sosial media. Oke, kalau menurut lo gimana? Kalau menurut lo? Kalau gua nambahin dari yang Kanesa tadi ini ya, yang pertama itu sadarin kalau lo tuh nggak sendiri gitu, you're not alone. Kita di sini bareng-bareng. Maksudnya ada juga loh orang yang ngalamin hal yang sama, and it's really normal gitu. Dan gue nambahin juga, lo harus tahu juga gitu, lo tuh maunya apa, lo tuh bisanya apa sih, kenalin lah diri lo gitu. Yang ketiga tuh jangan depend sama orang lain gitu, dalam arti kayak oke, lo boleh sharing sama temen lo, tapi at the end of the day lo yang ngambil keputusan gitu, bukan temen lo gitu. Dan ketika lo ngadepin satu masalah juga, jangan kayak berharap orang lain tuh yang ngasih jawaban gitu kalau lo, tapi lo sendiri yang tahu jawabannya apa gitu. Terus juga yang terakhir sebenarnya di quarter life crisis ini adalah gimana cara lo ngontrol emosi lo gitu. Ini hal yang kadang tuh susah gitu karena di usia-usia segitu kan kayak lu membara banget kan, oh gue pengen A, pengen B, pengen C, pokoknya gue harus kayak gini kayak gitu. Bener. Nah, lo harus tahu, harus bisa kontrol. Oh ya udah, kalau gue memang tidak bisa melakukan itu, ya udah mungkin gue emang baik di bidang yang lainnya. Yang paling penting adalah untuk kita bersosialisasi harus mengetahui EI-nya dulu, ya kan? EI-nya dulu. Jadi lo bisa mengontrol emosi lo. Tapi kalau
apa namanya yang kayak gitu ya, masalah proses dan segala macam gitu. Mungkin yang mereka tahu memang, maksudnya dari kecil mereka dihadapkan sama keadaan yang emang semuanya instan. Cepet aja. Bukan berarti mereka tidak mau berproses sebenarnya. Bisa jadi karena mereka tahu hal itu beda sama kita. Makanya kita kaum milenial inilah yang sebenarnya kecenderungan untuk kena. Tapi kita tuh masih Kita milenial. Kita kena. Kita milenial. Makanya Salah marah ya, salah nangkep. makanya maksud gua tuh tadi kaum seperti kita. Iya kita. Ini nih. Kita nih milenial nih. Ngomong tuh didengerin gak sih sama kalian? Iya denger. Gue dari tadi ngomong capek. Denger. Kita ini kaum milenial. Terus kenapa? Ya itu, karena kita tahu bicara tentang proses dan segala macam gitu. Jadi kita kecenderungan untuk Iya sih. kena quarter life crisis just Lebih mempertahankan rentan. diri aja, Bener. lebih kayak apa namanya potensinya lebih besar. Iya. Iya, benar-benar. Kalau mereka kan segala sesuatunya mereka tahu instan. Yep. Bukan berarti mereka nggak mau berproses. Iya betul. Karena emang dari lahir yang mereka Iya. tahu itu. Iya. Mau berproses tapi maunya cepet. Asik. Oke. Kok gue Ya nggak udahlah. ditanya sih? Hah? Kok gue nggak ditanya? Udahlah nggak perlu. Udahlah capek. Nggak, kalau gue mau nambahin aja sih. Stop jadi orang yang one man show gitu. Kalau lu Iya. Iya lu harus sadar, lu harus bisa delegasi. Itu Iya, penting banget belajar sih. untuk membagikan tugas. Iya, mendelegasikan semuanya tuh ke teman-teman yang emang bekerja Teman bersama kerja. lu. Kayak Oh gitu. sama ini kali ya, jangan pernah malu buat seek help. Ya nggak Iya, sih? iya, betul. Karena kadang Betul banget. kadang di negara kita ini kan mikirnya kalau ke psikolog itu lu berarti gila. Iya. Padahal enggak. Padahal Padahal enggak. ya. Atau kalau lu mau cerita sama temen lu ya cerita, tapi jangan Iya, diketawain. benar. Sesimpel lu cerita. Lo sharing gitu. kan. Tapi ceritanya juga harus sama orang yang benar. Iya, jangan nanti lu Jangan cerita. gitu kan kalau buat dia. Sama Amel. Jadi konklusinya sebenarnya teman-teman, ketika lo punya mimpi, nih pertama, gini, yang pertama adalah jangan sampai komparasi sosial ini jadi menghapus semua tujuan Mimpi lo yang udah lo pikirkan Bangun. dari lama sebenarnya itu. Benar. Iya nggak sih? Karena ketidaknyamanan, terus kayak hal-hal yang tidak, pokoknya hal-hal yang membuat tidak lo nyaman, itu pasti datang ke kehidupan kita masing-masing. Iya, benar. Dan gak cuma lo doang yang merasakan hal itu, tapi banyak orang juga merasakan Iya. hal itu. Iya. Tapi akhirnya tergantung respon yang lo keluarin itu seperti apa untuk menanggapi masalah-masalah yang datang ke lo. Betul. Ya kan, gitu. Karena mimpi itu juga perlu dijemput teman-teman. Betul. Jadi bukan cuma dipikirin doang, tapi juga mesti diraih, mesti diambil Didatengin kesempatannya, gitu ya. Didatengin, jemput bola gitu loh. Iya, iya, betul. Ya nggak? Kalau ngomongin quarter life crisis tuh memang nggak pernah ada habisnya sih. Dan cabangnya banyak banget gak sih Cabangnya ya? banyak banget. Mungkin habis ini kita akan ngomongin hal yang lain ya Iya. di Woman on Pod selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau ada topik yang menarik untuk dibahas, boleh tulis komen di bawah. Yes. Ditulis aja, siapa tahu kita bisa Kita bisa obrolin di sini Obrolin, benar. untuk kalian. Oke, kalau gitu aja kali ya. Iya. Oke. Nanti nggak selesai soalnya. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian suka, share, like juga. Ya. Dan jangan lupa nyalain Loncengnya. loncengnya. Oke. Sampai ketemu di Bye bye.